Prabu Harjuno Sosrobau, seri 218, Romo Bargowo. Romo Bargowo segera bergegas pergi ke tepi telaga, seperti yang dikatakan oleh ibunya. Ia pun menunggu di sekitar pancuran, namun ia memang tidak tahu kira-kira waktu kedatangan orang yang dikatakan bernama Prabu Citroroto. Ia kemudian duduk di atas sebuah akar pohon yang daunnya rimbun. Sementara itu, Raja Kanyakawa, Prabu Hehaya, telah meninggalkan kerajaan untuk pergi ke pertapaan Dewosono. Ia pergi bersama para senopati pilihan. Ia ingin balas dendam kepada Ki Jamadagni karena kematian ayahnya dahulu karena melindungi Ki Jamadagni. Ayahnya adalah seorang raja ketika itu. Ketika itu ia belum dewasa, sehingga kerajaan dititipkan kepada Ki Jamadagni dari Wangsa Brahmana. Dan ia sendiri dianggap sebagai anak angkatnya dari Wangsa Ksatria. Walau kini tahta kerajaan telah diserahkan kembali kepadanya, namun dendam kepada Jamadagni tidak padam. Dan ia pun ingin menumpas anak-anak Ki Jamadagni agar nantinya tidak menjadi duri bagi kedudukannya sebagai raja. Lebih dari itu, ia ingin memboyong Nyi Renuka ke keraton. Walau ia pernah menjadi ibu angkatnya, namun sejak dahulu ia telah tergila-gila akan kecantikan dan kemolekan Nyi Renuka itu. Ia dahulu pernah berkunjung ke pertapaan itu, dan jaraknya pun tidak terlalu jauh dari kerajaan. Dengan 10 pengiringnya yang merupakan para senopati pilihan, mereka berkuda menuju ke pertapaan Dewosono. Dalam pada itu, Romo Bargowo telah beberapa lama duduk di bawah pohon yang rindang. Kemudian mendengar seseorang sedang berdendang tembang Asmorodono, tembang yang melantunkan gejolak asmara. Gila, pasti dia orangnya, geram Romo Bargowo. Romo Bargowo bukannya sareh dan sabar seperti pesan ibunya, tetapi darahnya mendidih. Dialah yang laku serong dengan ibunya. Ia menjadi sangat benci kepada orang itu. Romo Bargowo pun segera meloncat untuk menemui orang itu. Orang yang sedang berdendang itu terkejut bukan kepalang ketika didatangi oleh anak muda yang tinggi besar dan berkulit hitam kelam. Hahaha. Kau anak muda, pergilah, jangan mengganggu aku, berkata orang itu. Keparat, aku datang ingin memenggal kepalamu, berkata Romo Bargowo. Sedianya ia akan langsung menyerang orang itu, namun ia sedikit ragu. Jangan-jangan ia salah sasaran. Ia ingin meyakinkan bahwa dia adalah Prabu Citroroto. Hahaha. Jangan bergurau denganku, anak muda. Siapa kau? Bertanya orang itu yang tak lain adalah Prabu Citroroto. Yang mesti bertanya itu aku, karena ini adalah wilayahku, bukan kau, sanggah Romo Bargowo yang telah jengkel. Prabu Citroroto pun mulai marah. Ia merasa dihina oleh anak itu. Dan kalau perlu, anak ini harus dibinasakan karena akan mengganggu rencananya. Ia memang berencana untuk membawa lari Nyi Renuka ke negerinya. Jangan kau buat aku marah, anak muda, pergilah. Ketahuilah, aku ini seorang raja, namaku Prabu Citroroto, berkata Prabu Citroroto. Belum selesai Prabu Citroroto berbicara,
Romo Bargawa tiba-tiba berteriak, "Mampus kau!" Ia meloncat menerjang Prabu Citroroto. Prabu Citroroto bukannya tidak berilmu. Ia pun seorang raja yang sakti mandraguna pula. Ia sudah malang melintang menaklukkan beberapa negeri dan ia pun seorang pengembara pada masa mudanya. Ia sempat meloncat mundur dan dalam sekejap pedang panjang telah di tangannya. Namun Romo Bargawa tak memberinya kesempatan. Tangan kirinya memegang gandewa besar sebagai tameng, dan tangan kanannya memegang kapak wadung andalannya. "Kau memang ingin mencari mati, anak muda?" sesumbar Prabu Citroroto. Tetapi kapak Romo Bargawa yang menjawab, diayunkannya dengan deras ke arah Prabu Citroroto. Prabu Citroroto tak sempat mengelak. Maka ditangkisnya kapak itu dengan pedangnya dengan dilambari ilmunya. Ia yakin bahwa anak itu pasti akan terpental, dan sekejap kemudian akan ia tusukkan pedangnya ke dada lawannya yang masih muda itu. Namun yang terjadi membuatnya ia terperangah. Tak ia duga sama sekali. Bersambung. Jika dendam dan kebencian yang dikedepankan, maka jatuhnya korban tak akan terelakkan.